Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan sebab setiap kita boleh memberikan waktu kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa bagi kami. Kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan perbuat bagi kami. Dan pagi hari ini kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami berdoa biar Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada atas seluruh kehidupan kami setiap pribadi pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap pujian kami, penyembahan yang kami naikkan kepada Engkau boleh menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita nyanyikan. Oleh karena kemurahan Tuhan,
Sahabat
Gereja, biarlah lawatan Allah boleh terjadi atas kehidupan kami. Berapa Tuhan terjadi atas hidup kami Bapa. Kami pulang tidak sama lagi seperti kami datang. Kami pulang membawa sukacita dari Tuhan sendiri, karena Engkau sudah melawat kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah berjalan siap menerima firman Tuhan. Saudara sudah siap terima firman Tuhan. Bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kesempatan masih Tuhan berikan bagi kita hari ini, sekalipun hujan, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Seberapapun kita yang menyempatkan diri kita hadir di gereja, kita yakin dan percaya lawatan Tuhan boleh berlaku atas kehidupan kita. Hari ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Hari ini kita akan belajar dari jemaat yang ada di Efesus. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-7. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-7. Dengan perikop kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Serindu kita semua bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan ini secara bergantian sampai ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama. Saya ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua dan selanjutnya sampai ayat yang ke-7. Ayat 1 Efesus pasal 4. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan dalam semua. Ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Amin. Silakan dulu kembali. Puji nama Tuhan. Hari ini renungan firman Tuhan, saya akan memberikan satu tema untuk saya dan saudara adalah kesatuan roh. Firman Tuhan ini datang kepada saya dan saudara ingin supaya kehidupan kita berpadanan dengan panggilan kita. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, mengapa firman Tuhan ini datang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Berarti pada waktu itu yang terjadi dalam jemaat yang ada di Efesus, ada satu ketidaksehatian yang terjadi di tengah-tengah jemaat yang ada. Sehingga kalau kita melihat di dalam sebuah gereja, kalau ada ketidaksehatian di dalamnya, mustahil gereja itu akan bertumbuh, mustahil gereja itu akan bisa berkembang karena tidak sehati. Di mana ada kesehatian, di situ ada damai sejahtera, ada sukacita. Firman Tuhan ini bukan lagi datang kepada jemaat yang ada di Efesus, tapi firman Tuhan ini datang kepada saya dan saudara, jemaat GBI Tarbakti Purcang. Adakah kita memiliki kesatuan roh, kesatuan hati di dalam kita
membangun akan jemaat yang ada. Beberapa waktu yang lalu saya berdoa kepada Tuhan, dan ada beberapa ayat yang Tuhan sampaikan kepada saya, dan ada satu ayat yang saya katakan kepada Tuhan, Tuhan saya belum sanggup untuk menyampaikan ini karena terlalu keras, dan puji nama Tuhan ayat ini yang saya sampaikan. Namun nanti satu saat akan saya sampaikan juga apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada saya. Dan itu kalau saya tidak menyampaikan kepada jemaat Tuhan, Tuhan akan menuntutnya kepada kami sebagai hamba Tuhan. Tapi saya mau menyampaikan ini dulu kepada kita semua. Di sini kalau kita melihat kita sebagai orang Kristen bukanlah orang yang dikatakan orang bebas, seperti orang barbar, orang bebas yang melakukan segala sesuatu semau gue. Apapun yang saya inginkan saya lakukan. Tapi kehidupan kita sebagai orang percaya, kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita menyadari bahwa di antara kita ada orang lain dan juga ada Tuhan. Mengapa saya katakan kita harus menyadari di antara kehidupan saya dan Tuhan masih ada orang lain di sekitar kita. Itulah letaknya kehidupan kita, harus ada kepedulian di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Berarti ada orang lain selain diri saya dan Tuhan. Berarti masih ada orang-orang sekitar kita yang perlu untuk kita perhatikan, yang perlu untuk kita pedulikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin saja pada waktu itu jemaat yang ada di Efesus, mereka sudah acuh tak acuh tidak mempedulikan antara satu dengan yang lain. Lu, gue. Apa yang saya suka itulah yang saya buat. Tetapi tidak demikian. Kebenaran firman Tuhan hari ini datang kepada saya dan saudara. Kita bersyukur kalau kebenaran firman Tuhan ini datang kepada saya dan saudara. Berarti Tuhan mengasihi saya dan saudara. Jangan sampai kehidupan kita melakukan hal-hal yang hanya menyukakan akan hati kita. Kita tidak menyadari bahwa ada orang-orang yang di sekitar kita juga yang memerlukan pertolongan Tuhan. Ada orang-orang di sekitar kita juga yang memerlukan perhatian kepedulian kita. Terlebih di masa-masa sekarang, masa-masa pandemi. Ada beberapa rekan-rekan kita yang saat ini isolasi mandiri. Disinilah letak bagaimana kasih Allah itu kita nyatakan dalam kehidupan kita. Panggilan berpadanan, hidup kita berpadanan dengan panggilan kita. Panggilan kita itu apa? Di dalam kebenaran firman Tuhan, coba kalau kita melihat ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Yang pertama saya akan membawa kepada kita yaitu rendah hati. Kita dituntut oleh Tuhan untuk kita memiliki kerendahan hati. Apa itu rendah hati? Seorang yang rendah hati adalah seorang yang tahu diri. Orang yang tahu diri, mengenal akan siapa dirinya. Orang yang rendah hati mengetahui bahwa hidupnya hanya oleh kasih karunia Tuhan, bukan oleh kuat gagahnya sendiri, bukan oleh kekuatannya, tetapi dia hidup hanya oleh kemurahan Tuhan. Kalau kita menyadari kita hidup hanya oleh kemurahan Tuhan, kita tidak akan membanggakan diri kita. Kita tidak akan menjadi sombong, kita tidak akan menjadi tinggi hati, tetapi kita senantiasa rendah hati. Rendah hati sama rendah diri beda. Kalau kita rendah hati, sekalipun kita punya kedudukan, tapi karena kita memiliki rendah hati, kita tidak menganggap bahwa kedudukan kita itu hal yang patut kita sombongkan, hal yang patut kita banggakan, tetapi kita memandang semua kita sama, ciptaan Tuhan. Hanya oleh anugerah Tuhan kita ada, hanya oleh anugerah Tuhan kita hidup. Jadi tidak ada tempat untuk kita menyombongkan diri, tidak ada tempat untuk kita membanggakan akan kedudukan akan titel kita.
tapi kita sama pemandangan mata Tuhan. Nah, kehebatan kita terbatas, kekuatan, kemampuan kita terbatas. Tetapi apabila kita menyerahkan kehidupan kita, kekuatan kita dikendalikan oleh Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita menjadi naik menjadi tingkat yang lebih tinggi, level yang lebih tinggi. Bukan kita yang mempromosikan diri kita, tetapi biarlah Tuhan sendiri yang mempromosikan diri kita. Kita tidak bisa, oh ini loh saya orang hebat, saya orang pintar, saya orang berkedudukan tinggi. Tidak demikian, tapi kita biarlah orang lain yang menilai, bahkan Tuhan sendiri yang akan mengangkat akan kehidupan kita. Kita tidak boleh menyombongkan akan diri kita. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, kita bergereja, dikatakan kebenaran firman Tuhan, hendaklah kita harus rendah hati. Rendah hati. Bagaimana contoh yang sudah diberikan oleh Yesus sendiri. Yesus sendiri sudah memberikan contoh kerendahan hati di dalam Filipi pasal yang kedua, di mana Yesus mengosongkan dirinya. Dia tidak menganggap bahwa apa yang dia miliki sebagai suatu hal yang patut dia banggakan, satu hal yang patut dia pertahankan, tetapi dia merendahkan diri sedemikian rupa, merendahkan hatinya sedemikian rupa, bahkan dia rela mati, bahkan mati di atas kayu salib. Untuk apa? Hanya untuk saya dan saudara. Siapakah saya dan saudara? Saya dan saudara orang yang penuh dengan dosa, orang yang berdosa, tetapi hanya oleh kemurahan Tuhan kita beroleh belas kasihan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Masihkah kita mau menyombongkan akan diri kita di hadapan Tuhan? Ataukah kita mau merendahkan hati kita? Biarkan Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Biarkan Tuhan yang senantiasa membawa kehidupan kita. Kita mau tunduk di bawah otoritasnya Tuhan. Yang kedua, hidup yang berpadanan dengan panggilan, yaitu dalam kelemah lembutan. Lemah lembut. Orang yang lemah lembut akan memberi dirinya dituntun oleh kehendak Tuhan. Kita merelakan hati kita untuk dituntun oleh Allah. Kita merelakan hati kita, merelakan hidup kita untuk dituntun oleh Allah. Kita berjalan tidak menurut keinginan kita sendiri. Kita melakukan sesuatu hal, tidak melakukan satu hal hanya untuk menyenangkan akan hati kita. Tetapi kita mau hidup kita dituntun oleh Allah. Orang yang lemah lembut adalah orang yang menghargai sesama. Menghargai sesama. Tidak membanggakan diri sendiri. Mungkin membanggakan ini loh saya. Kalau bukan karena saya, gereja ini tidak ada. Kalau bukan karena saya, ini tidak akan terjadi. Ini dan itu, semua karena saya. Tetapi kelemah lembutan itu kita menghargai sesama. Kita tidak memaksa akan kehendak kita. Kita tidak memaksa orang lain untuk senantiasa mengikuti kehendak kita. Tetapi kita mau senantiasa menghargai orang lain juga. Lemah lembut. Memberi diri kita dididik dan didisiplinkan oleh kuasa Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan bagi saya dan saudara. Mempersiapkan diri kita, memberi hidup kita, merelakan diri kita untuk dididik oleh Tuhan, didisiplinkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara. Itu contoh seorang yang lemah lembut. Di dalam firman Tuhan, contoh orang yang lemah lembut adalah Musa. Musa dikatakan adalah orang yang lembut hati, sehingga dia dipakai oleh Tuhan. Orang yang senantiasa memberikan dirinya, merelakan dirinya untuk apa? Dituntun oleh Tuhan, supaya Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya.
Bahkan ketika dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia merelakan dirinya untuk dituntun oleh Tuhan. Sekalipun bangsa Israel menggerutu, sekalipun bangsa Israel berbicara yang tidak baik kepada Musa, tetapi Musa tetap dikatakan orang yang lembut hati. Kita mungkin belum bisa seperti Musa, orang yang lembut hati, tetapi paling tidak kita bisa mengendalikan akan diri kita, mengendalikan kehidupan kita. Supaya apa? Biarlah kita mau belajar, bukan melakukan satu keinginan kita, tapi kita merelakan akan Tuhan yang memimpin akan kehidupan kita. Nah, kehidupan yang berpadanan dengan Injil yang selanjutnya itu dalam kesabaran. Dalam Alkitab kita banyak belajar dari tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Ayub, bahkan Rasul Paulus sendiri. Dalam dia melayani akan Tuhan, banyak kesabaran yang kita dengar tentang tokoh-tokoh Alkitab ini. Kita juga mau mengambil teladan yang sudah mereka kerjakan bagi saya dan saudara, terlebih teladan dari Tuhan Yesus sendiri, teladan daripada Tuhan kita, di mana dia sudah sabar terhadap dosa-dosa kita. Kita orang yang berdosa, tetapi Tuhan dengan sabarnya mendidik kehidupan saya dan saudara. Tanpa kita sadari kita sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak murka, tetapi Tuhan tetap sabar dengan kehidupan kita. Karena apa? Tuhan mengasihi kehidupan saya dan saudara. Betapa Tuhan mengasihi kehidupan saya dan saudara. Ketika kita menyadari bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang penuh dengan dosa, maka apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kan kita harus rendah hati, lemah lembut, menyadari bahwa kehidupan kita bukan oleh kekuatan kita, bukan karena gagahnya kita, tetapi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Kalau kita menyadari itu, saya kembali tekankan kepada kita semua, tidak ada tempat untuk kita menyombongkan diri kita. Tidak ada tempat untuk kita membanggakan kehidupan kita. Karena kita menyadari kalau bukan karena Tuhan, kita mungkin tidak ada sampai saat ini. Di masa-masa pandemi yang ada, kalau bukan karena Tuhan yang memelihara, kalau bukan karena Tuhan yang melindungi kita, kita mungkin sudah tidak ada sampai pada saat ini. Kemana kita mau lari? Kalau bukan kita berlindung kepada Tuhan. Kita membuat benteng bagi diri kita pun itu tidak dapat membantu kita. Selain kita hanya berlindung kepada Tuhan, yang senantiasa menjadi sumber pertolongan bagi saya dan saudara. Nah, yang selanjutnya apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan? Saya akan nyebut saja. Hidup yang berpadanan dengan Injil di dalam hal kasih. Kasih adalah identitas kita sebagai orang percaya. Identitas kita sebagai orang beriman. Kalau tidak ada kasih, masihkah kita dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan? Mengapa saya katakan kasih adalah identitas kita sebagai anak-anak Tuhan? Anak-anak Tuhan sekalipun disakiti, sekalipun dihina, dicaci maki, tetap mengasihi. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan penuh kasih. Kita tetap mengasihi orang yang menyakiti akan kita. Dikatakan firman Tuhan, kalau engkau ditampar pipi kirimu, berilah pipi kananmu. Dan kata lain, kita tidak membalas kejahatan, tetapi kita mengasihi orang yang mengasihi kita itu sudah biasa. Tetapi yang luar biasanya, ketika kita bisa mengasihi orang yang menyakiti kita, orang yang mungkin menindas kita, mampukah kita mengasihi mereka? Tetapi apabila kita menyadari bahwa kasih itu adalah identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, identitas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, maka apa yang harus kita lakukan? Terapkanlah kasih itu dalam kehidupan kita.
adalah identitas kita sebagai orang beriman, bahwa Allah ada di dalam diri kita. Allah mengasihi kita, dan apa yang harus kita lakukan ketika kita menyadari bahwa Allah ada dalam diri kita. Di dalam Injil Yohanes dikatakan, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Ketika kita menyadari akan hal itu, apa yang harus kita lakukan? Kalau Allah ada dalam kehidupan kita, berarti tugas kita menghidupkan kasih Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Kita mau menghidupkan kasih itu. Menghidupkan artinya kita menunjukkan, menyatakan kasih itu, wujud nyatakan kasih itu di dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Yaitu kita peduli dengan orang-orang sekitar kita, peduli dengan orang lain, kita mempedulikan akan sesama kita. Mungkin ada sesama kita yang dalam kelemahan, ada sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Kita mempedulikan mereka, tidak mengabaikan mereka, tetapi kita peduli. Karena apa? Kasih Allah ada dalam kehidupan kita. Tugas kita untuk menggenapkan panggilan kita di dalam Allah, menghidupkan kasih yang ada, kasih Allah yang sudah Tuhan nyatakan bagi saya dan saudara. Itu adalah tugas saya dan saudara. Mungkin Anda berkata, itu kan tugas pendeta, tugas hamba Tuhan. Tidak demikian. Firman Tuhan berkata, di mata Tuhan kita itu sama. Di dalam firman Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bukan hanya, pendeta, engkau harus tinggal di dalam aku, maka engkau akan kupakai luar biasa. Tidak. Dikatakan firman Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Berarti siapapun yang membaca ayat itu ditujukan kepada orang yang membacakan ayat itu. Tidak peduli dia pendeta, tidak peduli dia jemaat atau siapapun. Setiap kali membaca, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Mari kita menghasilkan buah yang banyak, buah kebaikan, buah-buah pertobatan yang Tuhan sudah kerjakan. Itulah yang dimaksudkan hidup kita berpadanan dengan panggilan kita. Kita dipanggil oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Ada perbuatan, ada pekerjaan yang sudah Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 di sana, kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang baik yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan yang baik kalau kita tidak memedulikan sesama kita, kalau kita hanya membanggakan diri kita, kalau kita hanya menyombongkan akan diri kita? Bisakah kita melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan bagi hidup saya dan saudara? Dalam pembacaan kita ini yang terkait dengan kasih yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, yang Rasul Paulus tekankan bagi saya dan saudara, yaitu tunjukkan hal untuk saling peduli. Panggilan hidup Kristiani yang disebut dalam pembacaan kita ini adalah hidup sebagai anggota tubuh Kristus, saling memelihara kesatuan roh. Roh yang ada sama Bapak Ibu Saudara itu berasal dari Tuhan yang sama. Dikatakan kita satu baptisan, satu Allah. Tuhan kita satu. Mengapa kita harus membeda-bedakan? Si A lebih tinggi dari si B lebih hebat dari si A. Kalau kita terus menerus demikian, sampai kapan bisa bertumbuh akan jemaat ini? Tetapi mari melalui pembacaan kebenaran firman Tuhan hari ini, kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, belajar menghidupkan kasih Allah yang ada dalam kehidupan kita. Allah sudah menunjukkan kasihnya kepada saya dan saudara. Kita mau menghidupkan itu, menunjukkan itu kepada dunia di luar sana, orang-orang di luar sana yang belum mengenal akan Allah. Kita tunjukkan itu. Terlebih kita menunjukkan
firman Tuhan. Sesama kita seiman dulu, kita tunjukkan akan hal itu. Adakah kita mempedulikan kehidupan kita antara satu dengan yang lain? Ada rekan-rekan kita yang saat ini sementara isolasi mandiri. Disitulah kepedulian kita sementara diuji. Adakah kita mempedulikan rekan-rekan kita? Saya tidak mau. Nanti saya begini. Kita mengasihi orang. Kita yakin ada perlindungan Tuhan bagi saya dan saudara. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah. Saatnya kita di atas, kita perlu melihat orang yang ada di bawah kita. Jangan ketika kita di atas, kita tidak peduli dengan orang yang ada di bawah kita. Kita hanya memandang ke atas saja. Lalu bagaimana kalau kita jalan, ada lubang di bawah lalu kita terjatuh? Siapa yang mengangkat kita kalau bukan orang yang di bawah? Kecuali kalau kita jatuhnya ke atas, tidak masalah, kita tidak merasakan sakit. Bahkan kita tidak akan kembali. Tetapi karena kita jatuhnya ke bawah, jadi kita perlu orang-orang yang di bawah lah yang menolong akan kehidupan kita. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada saya dan saudara kesatuan roh, saling mempedulikan antara satu dengan yang lain. Kita peduli karena kita tidak tahu jalan kehidupan kita. Sekarang kita mungkin masih enak-enak saja, tetapi kita tidak tahu. Saya tidak mendoakan kita. Saya mendoakan kita yang baik-baik terjadi. Tapi perjalanan kehidupan ke depan kita tidak tahu. Oleh sebab itu kita harus saling peduli, saling mengasihi, saling mempedulikan antara satu dengan yang lain, saling memperhatikan kehidupan satu dengan yang lain, sehingga kedepannya kita senantiasa dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, kita betul-betul menghidupkan kasih Allah yang ada dalam kehidupan kita. Dapatkah kita dikatakan kita memiliki kasih Allah sementara kita mengabaikan orang yang mungkin rekan-rekan kita yang membutuhkan kita? Sama sekali tidak. Bisakah kita mengatakan saya penuh kasih, saya orang yang peduli, tetapi saudara-saudara kita sendiri yang membutuhkan kepedulian kita tidak mempedulikan mereka? Bisakah kita dikatakan orang yang peduli? Sama sekali tidak. Oleh sebab itu mari kita mau sama-sama memelihara kesatuan roh dengan kita saling mengasihi, kita rendah hati, kita mau sabar antara satu dengan yang lain, kita hidup sabar, kita mau senantiasa saling lemah lembut di dalamnya, maka terciptalah akan kasih Allah di antara kita. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Saya tidak panjang lebarkan bagi saya dan saudara pada hari ini. Biar kami menghidupkan kasih Tuhan yang ada dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menyadarkan kami, Bapa, bahwa kami tidak ada arti apa-apa, Tuhan, bila kami ada di luar Engkau, Bapa. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, Bapa, semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Semua karena kasih-Mu, Bapa. Engkau kerjakan bagi hidup kami, Tuhan. Tidak dapat kami balas kata baik
biarlah semuanya boleh berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Sebelum doa penutup dan doa berkat, kita nyanyikan hormat bagi Allah Bapa. Kegiatan kami sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, diberkati di dalam nama Yesus. Kemanapun kami melangkahkan kaki kami, ada tuntunan Tuhan di sana. Pemeliharaan Tuhan ada bagi kehidupan kami. Kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, bagi umat-umat Tuhan di luar sana. Kami berkata bahwa kami aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Kami tidak terkonfirmasi sakit, kami tidak Tuhan terkonfirmasi COVID, tapi kami boleh senantiasa sehat buat karena pemeliharaan Tuhan. Penyakit sampar yang mematikan kami tolak darah Yesus yang berkuasa untuk bungkus kami semua, tidak terkecuali dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, orang dewasa, bahkan orang-orang lanjut usia pun senantiasa aman dalam pemeliharaan Tuhan. Saat ini ada kesempatan bagi kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah, bagi dimanapun berada. Di dalam nama Yesus diberikan kekuatan baru. Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Bilur-bilur menyembuhkan, bilur-bilur menguatkan, memulihkan Tuhan. Priyan dan Maya, Bapak Prananda senantiasa ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Mereka sehat, mereka kuat, mereka disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang hidup percaya pertolongan Tuhan nyata bagi kehidupan kami. Pagi hari ini ada kesempatan bagi kami berdoa. Teringat
Yesus saat ini pulanglah. Terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan dan kuasa Roh Kudus kiranya menyertai memberkati kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap saleh-salehnya. Serta di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan akhiri akan ibadah ini. Saudara sudah diberkati Tuhan. Mari bersama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.